Masih di Erlos and Friend? Pasti asik. Asik kan? Kangen loh, gua sama Erlos and Friend lama nggak syuting karena kemarin PSBB ketat ya kita ya. Yan, ini ada beberapa hal yang menarik nih. Ini Rian Eki Pradipta, 100.000 subscriber YouTube-nya. Masih 100.000 Mas. Ini anakku. Oh anaknya, channel YouTube juga, Ralia Rules. Isinya apa? Kontennya tentang apa? Dia kontennya lebih ke sketsa. Jadi komedi situasi. Jadi dia berakting. Oke. Ini anaknya nih. Ini Ralia. sayang. Coba acting dikit. Yang kamu di channel YouTube-mu. Kemarin pengen lihat dan ini seluruh Indonesia akan nonton. Atau apa? Dia bayar skrip soalnya, Mas. Ya, harus ada skripnya. Sepotong aja. Yang kamu TikTok aku pernah lihat tuh. Waktu nyapa ayah dan bunda. Ayah mau kemana? Udah gitu. Kamu umurnya berapa? Cita. Pinter ya anak sekarang berani ya. Nih Nih ya teman-teman ya, aku selalu berprinsip ya. Masuk ke rumah orang itu, apa yang dia baca, apa yang dia pasang, dan apa yang dia dengar. Nah, gue kalau masuk ke rumah orang semewah apapun, tapi tidak ada buku, tidak ada sesuatu yang berbau seni, tidak ada sesuatu yang berbau sejarah, sesuatu yang berbau ilmu pengetahuan tuh, buat gue sedih. Oke. Kayak rumah Raffi itu, nggak ada buku sepotong pun. Tapi duitnya banyak ya, Mas? PH, nggak ada. Kalau Pak Andre, mobil. Dia kan jual beli. Yang dipakai kan mobilnya itu aja, itu jadi viral, dibeli, digoreng, harganya dijual lebih mahal. Tapi ada tuh kayak album-albumnya dia juga dipasang kan? Nah iya, dia tetap dipasang kan, tetap dipajang. Tapi album dia sendiri. Oh enggak, kasetnya banyak. Oh iya, koleksi kasetnya banyak. Kaset ya? Iya. PH-nya juga ada 12 ya kayaknya. 12 ya. Lumayan lah Mas ya, lumayan. Oke lah, dia tapi pengetahuan musiknya luar biasa. Musiknya Pak Andre. Nih, orang-orang yang soul dalam menjalankan hobinya. Ini nggak gampang loh dapetin tanda tangan dari sebuah grup band, kemudian di frame, kemudian dapat song listnya, ditanda tangan juga. Walking Barefoot ini gue salah satu band yang gue seneng. Ini siapa nih? Oh ini Divine Comedy. Gara-gara Rian nih, dia ketemu Divine Comedy, gue dengerin dan gue seneng banget. Dengerin? Nih ya, ceritain kan. Gimana cara mendapetinnya, ceritain dong. Jadi gini, yang S. Kalau S itu aku dapat di Singapura dan memang aku kalau nyari mereka tuh selalu bener-bener ngulik. Jadi aku nggak ada orang yang ngasih tahu. Aku kulik misalnya di storiesnya dia di mana. Oh ini hotelnya ini, aku samperin. Aku tungguin berjam-jam. Jadi kayak foto sama mereka itu memang pakai perjuangan Mas. Jadi bukan yang aku punya akses atau apa enggak sama sekali. Ini fotonya di? Nah ini akhirnya karena aku nungguin dia, terus dia melihat aku bawa banyak album yang hitam punya dia, dan dia akhirnya ngasih akses ini. Jadi aku dikasih sama timnya, tim Miller. Ini perjuangan kayak gini nih tidak bisa gue lakukan karena apa ya? Gue kalau sudah nonton dan mengembari band itu, gue senang membacanya dan sometimes I don't want to meet them. Because aku tuh punya semacam pepatah never meet your hero. Biar dia itu jadi seseorang dalam bayangan kita. Tapi Mas pengen ada nggak musisi yang pengen Mas ajak ketemu, ajak ngopi, ajak apa kayak kan ada. Oh ini kan aku udah kejadian nih, aku benar-benar ngopi di backstage nih sama Neil Hannon. Banyak, tapi gue tidak punya kekuatan untuk energi untuk melakukan itu. Karena biarlah hero itu tetap menjadi hero. Siapa Mas? Ya mungkin salah satunya Ras yang belum yang udah pernah Geddy Lee, terutama Nelpert mungkin, terus kemudian Eddie Vedder. Rata-rata udah mati sih Yan, yang gue pengen temuin tuh. Eddie Vedder kan masih? Enggak, yang 90s ya, rata-rata udah mati semua. Lane Staley, tuh Scott Weiland, Chris Cornell gitu udah mati. Nah, kalau di Indonesia kayak Mas Krisya, ya kita kan bisa ketemu dengan orang-orang di Indonesia. Gue seneng, makanya gue seneng berteman dengan siapapun. Tapi kalau yang dari luar negeri itu berarti? Kamu jadi hostnya aja gimana kayak nanya-nanya? Karena aku penasaran Mas, soalnya pengen tahu juga Mas. Luar negeri ya? Aku sempat foto tuh sama luar negeri paling cuma sama Bivi Clyro. Itu pun karena dapat akses. Terus kemudian Rod Stewart. Nah, itu gue senang ya, tapi cuma sebatas foto cepret sudah. Nggak bawa albumnya atau apa gitu nggak? Enggak. Opening Richard Marx, gue manggung bareng Richard Marx, gue jadi opening, akhirnya gue diundang ke
ruangannya ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, aku juga mau cerita, Mas. Jadi Ya, yang kedua nih, Divine Comedy. Divine Comedy. Jadi aku tuh nge-follow dia di Instagram. Terus setiap aku dengerin lagunya dia, aku mention terus. Mention sampai akhirnya dia notice. Akhirnya nge-follow aku juga. Oke. Nah, pas tahu Gila di-follow Divine Comedy, guys. Dari band Scots atau ini Ireland. Ireland ya, Irish. Irish band. Ya, jadi pas akhirnya kita follow-followan, aku tahu dia manggung di London, aku samperin dia. Dia main di Palladium dan kita udah DM-an. Aku bilang, gue pengen banget ketemu sama Neil Hannon. Dan akhirnya jam 3 sore katanya disuruh tunggu di stage door. Jam 3 sore, dia lewat depan muka aku, Mas. Aku langsung gini. Udah deg-degan. Terus istriku kan aku suruh dokumentasiin. Dia ikut gemeter juga. Jadi siapa yang mau dokumentasi ini? Karena istriku tahu kalau aku hampir setiap hari dengerin lagu-lagunya dia. Oke. Dan akhirnya aku diajak ke dalam ruangan, ke backstage. Dan tadinya tuh aku nontonnya di paling atas, Mas. Paling ujung. Jauh banget. Dapat tiketnya itu Nggak soalnya. taunya, dapat tiketnya itu, belinya itu. Karena memang sudah full. Ternyata waktu ngobrol-ngobrol saya dikasih paling depan, Mas. Ini nggak ada harganya nih, Mas. Jadi emang dia bisa bagi ke orang-orang yang dia Iya, pilih ya. Betul. Akhirnya aku nonton paling depan. Waduh, keren. Terus selesai konser, aku dapat setlistnya. Terus tanda tangan lagi. Ini ya, untuk pengetahuan teman-teman di rumah Arlas and Friends, tidak banyak musisi-musisi yang melakukan pengorbanan seperti ini. Rata-rata yang melakukan pengorbanan seperti ini tuh adalah memang para kolektor, para maniak musik banyak yang bukan musisi dan bukan anak band. Nah, Rian ini melakukan ini dan gua rasa nggak heran kalau Rian tuh sukses karena hal-hal yang begini itu dia lakukan. Apalagi kalau kerja pasti sukses dia. Amin. Pasti serius, luar biasa Rian. Ini apa lagi Rian? Ini Album terbaik Indonesia Ya, Badai Pasti sepanjang Berlalu. masa. Badai Pasti Berlalu sudah di frame. di frame. Kemudian ada Cinta Ada Pertama. CD-nya, ada kasetnya. CD-nya ada kasetnya. Terus ada poster Cinta Pertama. Ini filmnya Slamet Harjo dan Christine Hakim. Kalau ini Eros Jarot adalah adiknya ya? Adiknya Slamet Adiknya Harjo. Slamet Harjo. Ya, Adik apa betul. kakak sih? Adik. Adik ya, betul ya? Adik ya? Iya, adik adik. ya. Nah ini Mas, yang di sebelah sini, ini adalah album-albumnya The Massive. Oke. Dari zaman masih independen. Oke. Ini masih Yang Massive rambut namanya. merah tadi? Iya. Oke. Makanya kita nggak berani menghadap ke depan karena ini serem banget muka saya di sini. Oke. Terus ini ya dari kaset album pertama sampai Piringan Hitam. Nah ini ceritakan barang. Oh iya, ini aku beli dari seorang living legend yang bernama inisialnya Ari Lasso. Ini juga mengoleksi kaos band ya? Ya, ini ada t-shirt vintage semua. Vintage semua. Ini belinya di? Ini ada yang di Instagram, ada yang di eBay. Kamu mungkin nggak ngasih aku? Nggak mungkin lah ya, kalau kamu mau jualan sih. Bisa sih Mas. Sama kayak Andri sih, Andri juga gitu nggak pernah ngasih aku apa nih. Barter gimana? Barter apa Yan? Susah amat sih ngasih orang Yan. Katanya ngefans sama Mas Ari. Iya. Gua kalau Bon Jovi datang ke rumah gua yang minta apa gua kasih. Ini Serius, iya. itu adalah skill tingkat Dewa 19 Enggak. ini. Nah ini silver. Nah ini keren. Size L tuh Mas. Oke, terima kasih Rian. Silver chair. Ini senengan gua. Murah cuma 2,5 juta Mas. Murah ya. Katanya ngefans. Masa perhitungan sih Dia Mas? tuh dia ngefans tapi memanfaatkan kata-kata fansnya itu Iya. untuk memeras. Memeras idolanya. Waduh. Makanya rumahnya di Pondok Indah, guys. Apa nih? Piring hitam yang siap dijual juga. Enggak, ini koleksi, tapi kalau ada yang double atau ada yang orang mau Dengan beli harga bagus. yang bagus saya jual juga. Oke. Jadi ternyata Rian itu, aku curiga ya, membangun rumah ini bukan dari hasil manggung, guys. Jual beli kaos. Tapi termasuk Mas. Iya memang Aku- ya, memang Jersey hobi juga ya. aku jual juga, jadi yang tadinya aku Oh jadi kamu tuh kolektor termasuk ya? Kolektor yang suka ngedol. yang penting aku tidak kehilangan bajunya. Maksudnya gini, aku punya solskjaer misalnya ada 5. Oh, oke. Ya, kalau ada orang yang pengen aku jual 1. Nih kita kulik lagi koleksinya Rian. Siap. Rian ini penggila Mas Krisya sama seperti Ya, saya. Suara Mas Krisya itu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Kamu mengoleksi barang-barang Mas Krisya apa aja selain album Mbak Day tadi? Yan? Apa ya? Ini ada kacamata. Ini kacamata bacanya Om Krisya Oke. yang sering dipakai sama Om Krisya Oke. tiap saat. Ini yang dipakai waktu di video klip Anggrek Bulan. Oh, oke. Ini. Terus ini kacamatanya Om Krisya juga. Sama
Ini Gitar ya. Ini gitar, jadi ini Om Krisya beli tahun 80-an di Jerman belinya. Oke. Ini masih asli, masih maksudnya dulu belinya emang benar-benar pakai softcase ini. Oke. Terus ada satu lagi, Gitar kecil. terkecil ini yang dipakai sering buat genjreng-genjreng waktu sakit. Oh, sebelum beliau meninggal. Ya, jadi fotonya biar ada nggak sebenarnya, berat cuma gitu. aku nggak boleh publish. Nggak boleh publish, Jadi, oke. tapi aku simpan fotonya. Oke. Terus oke. Apalagi ya? Ini Mas Krisya juga. Om Krisya juga, ini Yamaha, gitar Yamaha. Ini sering dipakai Om Krisya promo. Jadi kalau misalnya promo radio atau apa, Oh, beliau main pakai ini. pakai ini, fotonya ada. Oke. Coba main lagunya Krisya. Pagi yang cerah tuh enak tuh. Senyum di bibir merah, arut kita berdua dalam suasana insan bercinta. Aduh, enak banget lagu itu. Judulnya Malam Pertama. Yan, kemarin Ya. dudukin ya. Ya Mas, silakan Mas. Kemarin ada satu cerita tuh yang Ya. menurut gue cukup inspiratif, viral. Kadang-kadang kan viral kan sesuatu yang hanya heboh-hebohan, sesuatu yang kurang faedah ya. Tapi negatif kemarin ya, kamu kadang-kadang malah yang negatif. Kemarin kamu berhasil viral untuk sesuatu yang positif. Ceritain dong buat teman-teman di rumah. Ya, Best and sebenarnya Friend. aku tuh punya mimpi Mas, pengen bisa ya bermanfaat untuk banyak orang. Salah satu adalah menyelamatkan mutiara-mutiara Indonesia yang mungkin kelak 10 atau 20 tahun lagi jadi orang yang besar. mengembangkan lah Iya. minimal ya. Dan aku tuh kemarin menemukan ada satu anak namanya Jawa. Oke. Jawa Nur Alam ini sempat viral 3 tahun lalu. Oke. Waktu dia usianya 9 tahun kalau nggak salah. Dan tapi ya udah cuma menguap gitu aja gitu, nggak ada yang maintain. Akhirnya aku coba tanya lagi, ternyata aku kira mungkin ada apa orang Pemkotnya yang bantu atau apa, ternyata dia masih susah, masih sangat susah hidupnya, tapi dia masih punya semangat yang luar biasa, dia masih punya mimpi yang besar, dan aku lihat kayaknya ini harus Layak lah untuk Iya. dibantu, diangkat dibantu, ya. karena buat aku ini penting kita bisa memaintain apa yang menjadi mimpinya dia sampai akhirnya bisa. Jadi kamu bawa ke Jakarta Ya. gitu. Kalau di Jakarta kamu tinggal di sini gitu dia. Ya jadi beberapa hari ini memang aku aku minta dia untuk tinggal di sini karena biar gampang. Jadi kemarin sempat aku datang ke rumahnya dan ternyata dia kaget. Aku sampai datang ke rumahnya sampai nangis juga. Terus ternyata banyak diupload sama akun-akun lah gitu. Oke. Permintaan akhirnya viral. Nah, akhirnya beberapa stasiun TV Mengundang dia. minta aku datang bersama dia. Gitu. Masih di Arlos and Friend? Asik kan?